dengan bersama-sama untuk mendampingi nantinya. Wakajati. Kembali sekali lagi kita beri aplaus dan Bapak Ibu hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan Bapak Ibu hadirin kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan 2022 tentang kata titi kehidupan masyarakat Bali. Selamat datang, terlebih dahulu akan kami persembahkan sebuah tarian penyambutan. Meluncurkan surat edaran Indik Tata Titi Kehidupan Krama Bali dalam kehidupan Bali era baru. Tapi di dalamnya syarat langit kita, para leluhur kita telah mewariskan nilai-nilai yang sangat adiluhung, yang sangat adiluhung, terutama sekali dalam konsep menyatunya manusia dengan alam. Bagaimana manusia merasa dirinya bagian dari alam, sehingga dia membangun hubungan, tata hubungan yang sangat baik dengan alam, yang prinsip dasarnya adalah tidak menundukkan alam, tetapi hidup di dalam alam, bersama-sama dengan alam, hidup menghidupi, urip menguripi. Nilai-nilai itulah yang menjadi fondasi kekuatan Bali, sehingga masyarakat Bali di masa lalu begitu tekun mengikuti, melaksanakan nilai-nilai itu. Kembali, saya ulangi, kenali lagi, mengidentifikasi nilai-nilai itu, tatanan-tatanan lama itu, tatanan-tatanan yang sangat bijak itu, supaya kita temukan kembali, lalu kita restorasi kembali, kita revitalisasi kembali, dan selanjutnya adalah kita reaktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya konsep sustainability development, pembangunan berkelanjutan. Saat ini juga kita mengenal konsep green energy atau green development. Padahal kalau kita bawa ke belakang ke nilai-nilai kita, set of values yang kita miliki di masa lalu, itu semua sudah ada.
sudah terbangun dengan tatanan yang sangat rapi. Tetapi kita tidak mengetahuinya. Lalu kita mengadopnya konsep-konsep modern seperti tadi, sustainability development, green energy, green development. Kita adopt itu. Padahal coba kita lihat ke belakang tatanan nilai. Nanti tentu Pak Gubernur akan menguraikannya, saya hanya mengantarkan saja. Dan kemudian para Syudinggi akan membantu memberikan penjelasan yang lebih jernih. Om Swastiastu. Meninggal Astungkara sudah semakin jarang, ya. Kebanyakan nolnya Astungkara. Wih, swece gati di utara. Medik-medik kan yang lain. Ya. Karena menegangkan itu. Ya. Dan angka positif rate sekarang di Bali itu sudah pada angka 0,03, jauh di bawah standar yang ditetapkan WHO 5%. Jadi sudah sangat bagus Bali, sudah sangat kondusif. Kemudian yang ada kasus aktif sekarang ini sekitar 60 orang. Di rumah sakit 40, di isolasi 20. Begitu. Sekarang udah jarang rumah sakit yang merawat pasien COVID. Bahkan di beberapa kabupaten, di Buleleng, di Klungkung, beberapa yang lain saya melihat sudah kasusnya 0 dalam beberapa hari ini. Tepuk tangan untuk para bupati wali kota yang sudah mencapai prestasinya sangat baik. Vaksinasi untuk penduduk usia 12 tahun ke atas untuk suntik pertama sudah mencapai 102% lebih. Dan yang suntik kedua sudah mencapai 91% lebih. Dan ini sudah jauh di atas standar WHO. Ya. Bahkan kita jauh dari standar nasional. Kemudian vaksinasi diperluas untuk segmen penduduk usia 6 sampai 11 tahun. Per hari kemarin sudah mencapai 92%. Luar biasa. Dan Bali yang paling cepat mencapai vaksinasi yang usia 6 sampai 11 tahun ini. Daerah lain itu masih di bawah 50. Kita cepat sekali karena koordinasi kita dengan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bupati Wali Kota Sebali itu berjalan dengan sangat baik. Sehingga apa yang kita programkan itu betul-betul terlaksana dengan baik di lapangan. Astungkara kita berdoa semua supaya tidak terjadi penurunan di Provinsi Bali. Sehingga tahun 2022 ini kita betul-betul akan menjalani kehidupan yang makin mendekati situasi normal, supaya upaya kita untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali dapat kita lakukan secara bertahap, dan juga yang utama adalah melaksanakan visi pembangunan Bali Nangun Satkriti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Tidak terjadi klaster baru karena Bali ini dimonitor oleh Indonesia dan dimonitor oleh dunia karena Bali G20 pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Dan Kliwon Tambir hari baiknya tepatnya tanggal 4 Januari 2022. Titiang meluncurkan surat edaran Gubernur Bali tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti.
yang akan menjadi tuntunan bagi kita di Bali di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita. Slide. Wejangan mengenai cara hidup kerama Bali yang menyatu dengan alam, yakni perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan. Pantai dan laut. Danu Kerti atau penyucian dan pemuliaan sumber air. Wana Kerti, Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Slide. 4. Permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional dan global telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai melunturnya pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam tata titik kehidupan masyarakat Bali. Para penglingsir, guru-guru suci, leluhur, dan lelangit Bali telah memberi warisan adiluhung berupa nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti yang sejatinya telah menjadi tata titik kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun dalam memelihara menjaga alam Bali. Tata titik kehidupan masyarakat Bali ini merupakan tata titik kehidupan Bali era baru untuk mewujudkan Bali yang tata titik tentram kertera harja yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan serta tantangan dinamis perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Ini Bali era baru. Pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan surat edaran tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam Bali era baru, agar nilai-nilai adiluhung Sadkerti dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Dan apa yang diwariskan ini itu adalah tembus zaman, diperlukan sepanjang zaman, diperlukan oleh semua unsur kehidupan, tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, semuanya butuh tatanan kehidupan ini. Maka saya yakin dulunya mengapa Bali ini sangat terkenal di dunia adalah karena warisan peradabannya ini. Ini yang harus kita betul-betul kita jaga sebagai generasi penerus. Apalagi sekarang kita ini sudah didorong oleh perkembangan zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan teknologi digital. Perubahan begitu cepat. Kalau kita tidak ngeh dengan arus baru ini, maka kita akan tergelincir pada suatu wilayah yang menyesatkan. Menjadi lifestyle kehidupan kita di Bali. Itulah dia. Saya kira di dunia. Jadi kalau kita sebagai generasi penerus mesti betul-betul ajak taat pada warisan leluhur kita yang udah ada deh, nggak ada deh. Jika yang buku textbook, nggak ada ilmu ini. Seluruh dunia carikan textbooknya, nggak ada ilmu ini. Hanya ada di Bali, hanya ada di lontar-lontar Bali. Apa nggak bangga kita? Apa nggak bahagia kita? Nah, itulah yang harus kita syukuri agar ini bisa kita teruskan sesuatu yang adiluhung ini menjadi tatanan kita ke depan. Ya. Dunia sekarang sedang mencari bentuk, ya. Dan saya kira nggak gampang ketemu bentuk karena nilai-nilai filosofinya nggak tahu ada di mana. Kita nggak perlu mencari bentuk, udah ada, udah diberikan, tinggal make. Ya. Maka saya yakin dunia akan belajar ke Bali. Manusia Bali yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab guna menghadapi permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Kuat kita, kayak Jepang. Jepang itu berkarakter betul dengan budayanya. Tapi Jepang adalah negara modern.
Dia bisa menjadi negara modern dengan tetap menjaga keluhuran budayanya. Cina, Korea, itu negara-negara kuat yang memiliki peradaban kuat, maju berkembang modern tanpa meninggalkan budayanya. Dan negara-negara seperti itu adalah negara-negara yang punya aksara sendiri. Cina punya aksara sendiri, Korea punya aksara sendiri, Jepang punya aksara sendiri, yang lain punya aksara sendiri. Bali punya aksara sendiri, ya, punya aksara Bali sendiri. Jadi Bali ini memang ditunjang oleh peradaban yang kuat karena punya aksara Bali yang sakral. Maka dibuatkan pergub untuk penggunaan aksara Bali. Arah lupa sama warisan leluhurnya itu. Maka hati-hatilah dia. Nah, sebagai dasar hukum, lanjut kepada lembaga vertikal, wali kota, bupati se-Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Kabupaten Kota dan Kecamatan se-Bali, lembaga pendidikan se-Bali, perbekal lurah se-Bali, ban desa adat atau sebutan lain se-Bali, dan organisasi kemasyarakatan serta swasta, agar satu, mensyukuri, menghormati dan memuliakan warisan adiluhung dari Pangdingsir, guru-guru suci leluhur dan lelangit Bali berupa nilai-nilai kearifan lokal Sadkirti, yaitu Atma Kirti atau penyuci. Jadi Bali kui, gitu. Dia ke mamai bin, payu. 6. 19 yang lalu juga pada Angere Kliwon Tampil diluncurkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di sini juga karena kita mengingat sejarah mengenai Pura Samuan III ini, ya, Samuan III ini, ya, sejarah dari para leluhur kita menyatukan berbagai komponen masyarakat yang ada di Bali. Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Riwekasan, wenang tekita pratiaksa ukir lan pasir. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Ukir pinaka wetuni kare, pasir angelebur sahananing male. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di madya kita awangun kahuripan, di tengah dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan, hiduplah dari hasil tanganmu sendiri. Ayo kamaduk apariko sedening Prajapati, jangan sekali-kali hidup senang dari merusak alam. Yang kita tanam eling, moga-moga kita tan amangguh rahayu. Kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Nah, tidak akan menemukan keselamatan. Doh panganinum cendek tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan. Akan kekurangan bahan makanan dan minuman, umur jadi pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Jadi hati-hati. Ya. 2 Menteri SDM yang berbicara kepada saya mau melanjutkan itu. Saya bilang, beliau mengatakan, Pak Gub, ini ramah lingkungan dan ekonomis. Kajiannya visible. Saya bilang langsung, Pak, untuk Bali tidak cukup dengan kajian visible, ekonomis, lingkungan. Di Bali, di luar itu ada kajian yang nggak bisa dihitung. Apa itu Pak Gubernur? Sakral. Tempat itu adalah tempat sakral, bagian daripada kawasan suci dari Batu Karu. Jadi hutan itu subur karena di bawahnya itu memang ada sumber daya alam. Itulah yang mengangkat. Tapi dalam mitologi Bali itu tidak boleh. Nyen ngawa-ngawa gitu, awas.
sengkala kan. Makanya dia melegenda. Ya, saya tidak mau. Kamu berhadapan dengan leluhur aja, udah. Dikutuk kan di sama batu rosan yen sing keto ya kena kutuk gitu, inget nggak itu ya. Dia bakal main. Jangan kena rayuan yang nggak yang akan membawa bencana alam maupun juga bencana kehidupan yang lainnya. Jadi hati-hati ya. Semua bupati wali kota hati-hati dalam urusan itu ya. Nah, ajaran mengenai nilai-nilai keagamaan Sankherti itu dijalankan secara neskala dan skala. Maka dalam ranah spiritualitas lanjut. Nah, ini bukan yang lembaga vertikal semua juga melaksanakan di skala-skalanya. Kegiatannya apa di skala? Sembahyang bersama dengan pegawai di lingkungan perkantoran. Waktunya di tumpaknya itu. Tempatnya di tempat suci masing-masing kantor. Apa kegiatannya? Sembahyang bersama, waktunya ditumpak juga ke tempat kayangan desa, tempat suci. Kemudian waktu dan tempat melaksanakan rekonstruksi, rehabilitasi seni sakral dan menyusun melantaukan awil-awil peralatan tentang pelindungan. Om Swastika Prana dan Sudut-sudut donasi cering dapat arah-batari. Ide sayang di pemakas nih dapat arah-batari senam melingga dikirim pura sama tiga sangkan kesuaian ide persida memargi acara darah mangkit. Kaping kali mantu keringi. Kap pertama wenten 3 bantang pikayun Pranda sampaikan lahinan mangkin. Kap pertama Pranda ngatur pemargi di sepak ramadu ini boyo je sekadirian memargi niri-niri makin secara organisir teratur sampun mewiwit saking dasar-dasar peraturan sana sampun wenten mewali Pranda ngaturan suksma banget Bapak Gubernur. Kaping kalih wenten pewah utawi tepatnya pekiling akide nganine ninde daging surat edaran ini sana sampun holistik menyeluruh sampun komprehensif sampai punika tan wenten celah-celah malih sampai presiden kemargiang punika doanan surat edaran ini punika sampun mewiwit sangkeng nilai-nilai luhur genuin Bali sana sampun mewiwit saking sastra sapunika pastika sampun nika mutlak kemargine jangkep sampun punika margi kayun untuk Pranda yate pancayatnya yate Tri kerangka agama Hindu konsep tattva susila upacara yate punika napiwasane perayangan pawongan pelemahan sampun Pranda sampun nguatkan sama niku jangkep rauh ring infrastruktur utawi struktur perangkat desa samian sampun ke icen pawawah ke icen himbauan oleh Pak Gubernur mangda gelis-gelis makarya praram. Nah praram niki sane makta pikayun Pranda garjita kemauan wenten pitekat pakeling akidan kajian kios akide kemauan untangna patah ngah ring warspati tatwa wenten ketiga penyakit masyarakat pacang tubuh melipidan kena niki sekali ketenger niki ring warspati tatwa kabaos punika ati botika duhka gelam masyarakat niki kalau muncul menikan ke bawah duka sedangkan ati butika duka pudika artosnya ne duka utawi kekewahan sane medal saking tan harmonisnya panco mahabuddha dan panco tan madra pertiwi apa teja bayu okasa komprehensif yang diuraikan yen nika tan becik sapunika patut sekadi pengnikan lontar batur kelawasan sinah iraga sareng sami kemangihan duka napi punika pertiwi apa saja bayu kasa tanah jagat napi sana malih pertiwi apa toya teja bayu sirkulasi udara akasa nika sami alam duka sana medal saking alam sampun kehendal samian secara komprehensif ring surat edaran ini
Niki yang pun patut sadar sekali pengunikan lontar ring urus patita dua. Kapeng kalih sanewawu punika duka muncul saking ketidakseimbangan, ketidakharmonisan alam. Saben kaping kalih wonten duka penyambungkur pacang medal saking adyat nika duka punika baos lontar punika. Deskripsinya menyebutkan bahwa adyat nika duka punika keparwesan jagat mewah duka panjakam lipidan medal saking tan wonten kecerdasan. Wilayah puniki buka wilayah Pancobuto malih, niki sampun wilayah cita budi manah ahamkara yang sekali mangkinnya dalam konsep domain mind, how to manage the mind, pola pikir, struktur, pandangan hidup. Sana medal saking manah. Bagaimana orang Bali mestinya berpikir yang benar, bagaimana mestinya Bali mempunyai tata krama, susila, budi, pekerti yang luhur, bagaimana mestinya Bali mengambil identitas ahamkara, bagaimana mestinya Bali menyucikan pola pikirnya sehingga tidak ada blok mental yang merupakan penyebab munculnya adyat mika duka puniki. Duka saking medal saking salah kelola ring pikiran, ring ahamkara, ring pikayun, ring budi, muang ring cita. Niki banget pisan niki. Wau panggih prana berdasarkan pertimbangan dunia global dengan zaman digital 4.0 yang luar biasa mungkin. Ya, Rien nak lingsir memblok generasi muda untuk pengaruh-pengaruh jahat, ngeranjing, ngegentong, kancing kori, selesai. Mungkin dengan pola digital, mekerpat kancing gedongan itu, masuk informasi di dalam kamar. Niki perlu diwaspadai, khususnya dalam jana kertih puniki, untuk membangkitkan jana Bali, khususnya dalam program Human Resources Development punika. Kemudian yang ketiga, wonten baos malih. Sana ke bawah adi dewi koduhke sangsarani rago Bali bin Pidan ngen wonten metu saking kesalahan dewa punika ketemah pitra dan selanjutnya yang bersifat spiritual. Nabi mawenan doanan kramo punika nenten becik pemargine ngayah subakti ring itu batara. Prana sudah secara detail memeriksa, sudah dirancang betul puniki dalam atma kertih. Ya, niki bagaimana sang atma sebagai personal real harus mempunyai hubungan yang betul-betul real dan terayati secara otomatis tanpa perlu pengawasan orang lain dengan tidak melupakan leluhur dan ide sang yang gede. Niki sampun tercover lagi. Niki hanya perananya ngewawahan kide mempertambah mogi-mogi yang racuan yang deka sampun detail sekali. Peranda ringkas terus tiga. Adi budika duka mingkil saking disharmonisan alam. Adyat nika duka punika duka karena tidak benar memanage pikiran. Ya, us punika adi dewika duka punika kesalahan kita terhadap ide betara-betari, kesalahan kita terhadap leluhur. Karena manusia yang unggul menurut Ramayana, uruh pesira ring weda, tatwa yang harus diajarkan. Bakti ring dewa, dan ada sengsap atu lali ring ide sang yang gede. Dharma lupeng pitra puja, dajum-ajum ken leluhur ken kawitan. Niki udah generasi muda kita sudah mulai tercemar dan ternodai dengan gerakan-gerakan yang mau meminggirkan pemujaan leluhur. Mohon hati-hati. Ya. Dan justru bahwa seperanda puniki, peranda ambil dari ajaran Sang Rama sendiri. Ring Ramayana. Weruh ring weda sampun dados manusia blog harus berpengetahuan berbasic kitab pengetahuan suci. Bakti ring dewa sama sekali tidak boleh melupakan itu betara-betari makasami. Dharma lupeng pitra puja dengan jening sapnya bakti ring kawitan bakti dan luhur nyuwun pada wau detail sekali Pak Gubernur sudah menyampaikan rauh ke pitra yadnya ngaben atmaudano luar biasa detailnya nih ke stakeholder langsung terdepan bener sadat lan jajarnya nih jajaran Pak Gubernur di tingkat desa, di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten mangda bersinergi bekerja bersama-sama secara holistik dan integral mangda himawan Bapak Gubernur makaryo
praram puniki merupakan hasil kerja yang holistik, integral dan sarang-sarang. Sehingga praram punika kedua nang sarang sami dihayati punika melalui kebenaran. Sehingga tan wenten memboyo malih dari masyarakat. Karena senang mogi-mogi ripung kerokas mawiwit saking surat edaran Pak Gubernur samian punika naya kepraja dinas utawi adat ring pekraman digelis medui praram untuk mendukung pelaksanaan Bali baru medasar anduk satkerti anut kadisastra sanewintan ring Bali. Presiden wangun masyarakat Bali sane kerta raharja rahayu. Om awi kena masuk nama sidem. Maduring para wiku sareng sami rumaga suci sane suciang depan dite. Para pemangku sareng sami alar sane suciang depan dite. Pembekas Bapak Gubernur Bali sareng jajaran duwe sareng sami nenten sidang untuk ngilang segi kate. Alar napi sane kekaryaning lepak Gubernur sareng jajaran sareng sami niki pinaka cihna iraga dinih ring jagat Bali nika dumun. Tapi nika yase ngalannya nggih patingaling rahayu kirti ngarannya paleman ring ayu. Dumada tan sing salut sareng sami niki. Jadi Pak Gubernur Rampura yang mengapresiasi pisan telah membuat investasi spiritual yang luar biasa untuk anak cucu kita. Ini pemetaan ampure duaning wawu sampun akeh secara instrumennya ditiang mengkaji 4 hal bagaimana, mengapa, kemana, apa. Ditiang kita selalu begitu. Suat ditiang kadi punike. Jadi sejarahnya ngerah bagaimana sampun telatar pisan secara normatifnya, secara instrumennya sampun jelas. Ditiang nenten wawah malih. Namun yang jelas ditiang biar kita tahu bukan hanya sekedar apa ya wastane membeyo nggih kentan ya kentan. Mengapa kira-kira nilai konsep ini harus dihadirkan? Berarti ketika kita bicara mengapa di tiang napi awinan sedikit tidaknya ada ideologinya bermain, ada nilainya bermain. Bahwa inilah milik kita selaku orang Bali. Ngapa? Yang niki tidak digali. Kita akan mengalami dalam bahasa budaya disebut dengan alienasi etologi. Keterasingan akan hakikat kita sebagai orang Bali. Titiang kanton neling, mungkin kita yang masih muda waktu zamannya guru, kembalikan Baliku padaku. Apa yang dinyanyikan oleh Guru Soekarno Putra. Pertanyaan kita sekarang, apakah kita selaku orang Bali sudah kehilangan kebalian kita atau kita suka kebalian-balianan? Kita sering sedikit dalam aspek narasi konvensional kita sering bicara tentang balian, paranormal. Kita yang sering bilang parah normalnya, bukan paranormalnya. Atau juga kita kembali pada jati diri mungkin. Etologi kita, niki selaku orang Bali, kita memang sudah dibentuk sedemikian rupa. Bicara masalah Bali, yang kembali pada bahasa, itu bahasa pertukaran kata bala. Bala itu bukan bantuan, adalah kekuatan, strong. Jadi orang-orang yang memiliki kekuatan adalah orang Bali. Tepuk tangan teman kita orang Bali ini. Maka dengan demikian, bagaimana nilai ini harus digali, kemudian diwujudkan dalam aspek konsep, kemudian menjadi konsepsional. Ini menjadi penting antara dunia gagasan dan dunia implementasi harus nyambung. Itu yang sering bilang kebetulan di yang karir yang kampus juga, antara dunia nomena dan dunia fenomena nyambung, antara dunia abstrak dan dunia konkret. Nah sekarang Bapak Gubernur telah mengkonkretkan nilai-nilai itu sebagai satu bersifat norma dan bersifat instrumen. Jadi ini luar biasa. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Nilainya pun pasti ke nih, kita gali. Ideologinya pasti ke ampun. Mau diapakan? Kita bawa kemana ini Bali?
ketika kita bicara Bali, kita bukan bicara setback masa lalu. Ketika kita bicara menilai, pasti di dalam nilai ada hakikat, di situ ada di dalam apa yang disebut dengan world values, nilai-nilai dunia. Maka ketika nilai-nilai dunia apa yang kembali kita gali bersama-sama dalam Sadgar Triloko Bali akan bersifat tri samaya kala, atita, anegata, watamana, yang dulu, yang akan datang. Maka Pak Gublah hari ini bersama jajar membangun investasinya. Maka dia nyambut sekali, sangat-sangat mengapresiasi. Kemudian ketika kita bicara masalah kemana, maka dia tidak akan usur. Sebab nilai-nilai universal tidak akan usur dimakan zaman. Kalau sudah nilai ini diturunkan menjadi world values, pandangan-pandangan dunia, maka dengan demikian siapapun kemanapun kita jual, walaupun dia tidak menjadi barang komoditi tapi sebuah aset, maka dengan demikian orang masih bisa menerimanya. Inilah keluhuran kita selaku orang Bali. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita petik Bapak? Kita mengeksplor apa dampak ekses yang akan ditimbulkan. Ya. Maka dengan demikian, apa penjaganya agar kita tidak ini, kita kembali pada tatanan apa yang disebut dengan jangan sampai terjadi alienasi kultural, keterasingan budaya. Orang Bali jangan sampai hilang kebudayaan kebaliannya. Ini yang prinsip harus dipertahankan. Karena kekayaan kita, Titi yang sering keliling, barusan Titi yang balik dari Semeru juga, Bali tidak memiliki apa-apa. Bali hanya punya spirit. Dan spirit inilah harus mengalir nilai, ideologi, norma, instrumen yang baik. Jadi apa yang telah dipetakan oleh Pak Gubernur luar biasa. Selaku analisis SWOT kebetulan yang di kampus pasti sudah baca sedikit, jadi luar biasa sekali. Tinggal bagaimana mengoperasionalkan menjadi desa mawacara, Bali mawacara. Ini yang penting. Ini diterjemahkan oleh para bendesa adat seluruh Bali bekerja sama dengan stakeholder. Jadi Titiang tidak lagi menyinggung apa Ibu Perando sudah sampaikan, kita saling melengkapi satu sama yang lain. Yang jelas alamnya sejahtera, maka manusianya sejahtera. Manusianya sejahtera, alam sejahtera. Karena bagaimanapun alam akan memancarkan, merefleksi apa yang kita pikirkan. Maka marilah dari atmekerti kita dulu, kita pancarkan ke jana, karena jelaskan, ya, mano mulam idam jagat, sesungguhnya dunia ini memberikan pancaran apa yang kita pikirkan. Hanya sekedar berpikir yang positif, alam ini akan positif. Apalagi sampai kerti, tindakan yang bersifat-sifat mulia. Karena dijelaskan, terus terang saja mengapa harus seperti itu. Dalam puja siwo sama si seperti itu selingkah sarang sami, siwo bumi, siwo toyam, siwo teja samirana, siwasca kaseitam sada siwo namostute, siwo sabda, siwo separse, siwo rupa rasa astata, siwo ganas jetan matra sada siwo namos. Jadi beliau meresapi pantai estetik sekali. Maka teologi kita, teologi kesemestaan disebut dengan teokosmosentris, teokosmologi, teososiologis, dan teoantroposentris. Demikian yang bisa Titiang sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Nasi jaring betara sesunan pemekas pisan sani meligi dikiring pura Samuan 3.